Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ruandi dari Ekonomi Islam Angkatan 2018. Di sini saya akan membuat tugas menjawab tugas komprehensif dari Pak Rio melalui video. Soal pertama ialah apa yang dimaksud tentang defisit surplus dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih bersih antara nilai ekspor suatu negara dan impor barang dagangannya, dengan ekspor yang tercantum di sisi aset dan impor pada sisi kewajiban. Neraca perdagangan bisa disebut dengan ekspor neto. Neraca perdagangan yang positif berarti negara tersebut mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor, yang bisa disebut surplus perdagangan. Neraca perdagangan adalah positif atau surplus jika ekspor melebihi impor, dan negatif atau defisit jika sebaliknya terjadi. Perdagangan internasional melibatkan berbagai transaksi ekonomi antara suatu negara dan negara lain. Transaksi ekonomi tersebut kemudian dicatat dalam bentuk neraca. Neraca perdagangan neraca perdagangan internasional merupakan salah satu komponen penting dalam neraca pembayaran internasional. Selanjutnya, nomor 2, apa yang disebut dengan apresiasi dan depresiasi mata uang. Yang seperti kita ketahui, depresiasi adalah suatu keadaan ketika nilai mata uang dalam negeri menurun terhadap valuta asing dengan tidak sengaja. Artinya kejadian ini terjadi di valuta asing. Istilah depresiasi hampir sama dengan istilah devaluasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri menurun terhadap valuta asing. Perbedaannya, devaluasi adalah penurunan nilai mata uang yang menurun karena disengaja oleh pihak pemerintah. Apresiasi mempunyai arti yang sama dengan revaluasi, yang berarti nilai mata uang dalam negeri naik terhadap nilai valuta asing. Perbedaannya, revaluasi adalah kenaikan nilai mata uang terhadap valuta asing yang disengaja oleh pemerintah. Nomor 3, contoh hambatan tarif dan non-tarif. Hambatan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Contohnya seperti hambatan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. 4 adalah menjelaskan maksud akad rahan. Menahan salah satu harta milik si peminjam atau peminjam yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Akad rahan sendiri diperbolehkan oleh syarat dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283, sesungguhnya Nabi SAW memberi dari seseorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2513. Pemanfaatan barang gadai oleh pemberi hutang berarti dia mendapatkan manfaat dari hutang yang diberikan, sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari hutang yang diberikan termasuk riba. Setiap hutang yang memberikan keuntungan maka atau keuntungannya itu adalah riba. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir adalah nomor 5, menjelaskan tentang syarat. Transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Syarat dalam Islam. Yang pertama adalah pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai. Yang kedua, motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Yang ketiga harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang keempat
keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan. Berikut jawaban-jawaban yang telah saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.